Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali di siang ini, dan sekarang kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 13:54, yaitu pada hari Kamis 30 Oktober 2025 ataupun Thursday 30 Oktober 2025. Dan perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Dan kita ini melihat ini adalah sebuah logo dari euro ya, dan ini akan menjadi topik pada hari ini, di mana kita akan menghadapi yaitu suku bunga euro yang akan diumumkan nanti malam ya, tepatnya pukul 20-an. Dan kita bisa menyimak berikut ini di dalam artikel-artikel di dalam. Kita akan mulai sekarang, yaitu dengan harga emas, di mana hari ini mencapai angka tertingginya pada angka 3982,49, dan itu terjadi pada pukul 11:37, sedangkan harga terendahnya ataupun low-nya pada angka 3915,36, dan itu terjadi pada pukul 10:01, dan sekarang berada di harga berkisar sekitar 3969. Dan saya selalu memakai perbandingan ataupun perhitungannya dengan silver yang berada di baris yang keempat, di mana itu dengan kode XAG USD, di mana hari ini mencapai angka tertingginya yaitu pada angka 47,96, sedangkan low-nya pada angka 47,25, dan sekarang ada di sekitaran 47,8. Harga emas juga sudah pelan-pelan menaiki, yaitu pada angka 3970. Dan selanjutnya bagaimana dengan purchasing saya, kita bisa lihat langsung saja di halaman yang berada di sebelah kanan ini, di mana diketahui yaitu pada hari Selasa, dan ini juga telah diupload, ini hanya mereply ulang, di mana saya dengan kondisi yang locking, ada satu sell, satu buy, di mana sell 0,1 dan buy 0,25 ya. Itu pada jam 20:17. Kemudian 21:04 saya melakukan likuidasinya semua. Namun kalau tidak dilikuidasi mungkin profitnya beda ya. Dan kita bisa melihat baru segini aja itu sudah ada profit 78 US dollar atau 78 pips ya. Kemudian kemarin juga saya ada rekap di sini, di mana saya mengucap di mana range yang besar untuk edisi 29 Oktober 2025 ya, di mana saya berhitung untuk tingginya pada angka 4010 sampai dengan 4030 ya. Namun yang jelas yang terjadi itu hanya pada angka 4030,5 ya, kalau tidak salah. Dan jelas itu tercapai ataupun terpenuhi, sedangkan low-nya 3850 sampai 60 itu tidak terjadi karena low-nya hanya mencapai pada angka 3916 ya, kalau tidak salah, dan itu pun terjadi pada pukul 5 tadi pagi ya, 5 AM ya. Dan saya juga ada menyebutkan harga-harga ini akan dicapai setelah pengumuman dari Bank Sentral Amerika atau FOMC jam 1, dan jam 1 itu hanya ketemu untuk di area low-nya atau bawahnya, sedangkan bagian atasnya sudah tercapai pagi-pagi hari pada saat pembukaan pasar Amerika ataupun market Amerika. Dan ini adalah range yang perkiraan yang normal ataupun kecil ya, ataupun biasanya untuk edisi 29 Oktober 2025, di mana saya juga berhitung tingginya bisa mencapai pada angka 3990 sampai dengan 4000. Namun itu
tembus ya sampai 4030.3 ya. Kemudian low-nya 3920 sampai dengan 3940 itu terjadi juga setelah FOMC meeting, dan saya juga mengatakan ini harga-harga ini belum sebelum FOMC meeting ya, namun tercapai juga semuanya setelah FOMC meeting. Lalu ini adalah purchasing saya yang ke-1 ya, di mana saya melakukan 1 kali selling ya, yaitu pada jam 17.01 dengan harga 4024 ya. Lalu pada jam 18.51 ya, 2 jam kurang sedikit, saya sudah ambil 80 pips ya. Itu jelas. Lalu saya melakukan purchasing yang kedua kali, yaitu tepat pada pukul 20:33 saya melakukan 1 kali lagi set ya, short position, yaitu dengan sell dengan market price-nya yaitu pada angka 4012.47 atau sekitaran 4012.5. Lalu posisi ini telah dilikuidasi pada pukul 22:47 ya, dan cukup lumayan, ada profit 140-an pips ya. Dan ini adalah gambaran di mana ulasannya harga emas ini tidak ada kenaikan setelah Jerome Powell itu mengadakan komen ataupun testimoni ya, di mana beliau yang mengucapkan bahwa kemungkinan besar Desember tidak akan mengurangi lagi suku bunganya, dan isi dari ulasan kemarin yaitu US dollar kemudian merangkak naik, kemudian Trump, Presiden Amerika juga telah mencapai kesepakatan perdagangan itu dengan Korea Selatan ya. Kemudian silver, palladium juga naik lebih pada angka 1%. Dan kita bisa lihat itu harga emas itu kembali itu melorot ya, ataupun tidak ada kenaikan setelah Jerome Powell itu bahwa mengucapkan ya ke depannya bahwa Bank Sentral Amerika itu sepertinya terbuka lebar, tidak akan lagi memotong suku bunganya, dan harga emas hanya menyentuh pada angka 4.000 ya pada penutupan kemarin di kontrak Desember. Akibat dari Jerome Powell itu Bank Sentral Amerika itu menurunkan suku bunganya menjadi 3,75 dari 4% ya untuk kedua kalinya di tahun ini ya. Dan beliau juga mengucapkan di konferensi persnya beliau bahwa kemungkinan besar Desember tidak akan menurunkan suku bunga lagi, menyebabkan harga emas kembali turun ya. Dan Powell juga mengisyaratkan itu tidak akan adanya pemotongan suku bunga disebabkan antara sekarang ke bulan Desember itu hanya berjalan sekitaran 1 bulanan lebih ya, kurang lebih 6 minggu aja, jadi agak sulit ya untuk memutuskan apakah akan ataupun tidak, dan rasanya tidak akan karena jeda waktunya terlalu dekat ya. Lalu Presiden Trump juga mau mengumumkan bahwa perang dagang antara Amerika dengan Korea Selatan itu telah mencapai kesepakatan dan akan menuju kepada Presiden China akan bertemu dengan Xi Jinping ya, dan direncanakan pada hari Kamis. Dan so far pada 2025 ini harga emas ini telah naik 51%, yaitu sampai dengan angka 4381 ya.
Dan kemudian dari 4381 sampai 20 Oktober ini telah turun kembali 3%, dan harga silver kemarin juga telah naik 1,7, platinum 0,6, lalu palladium 1,9. Kemudian indikator ekonomi yang akan kita lihat ini yaitu pertama adalah GDP, ya itu yang pertama, lalu jobless claim ya, dan itu apakah akan diedarkan atau tidak kita pun tidak tahu, karena jelas Amerika masih menutup pintu ataupun masih belum bekerja, dia punya institusi pemerintahan mereka ya. Kemudian yang akan kita menjadi topik utama yaitu euro rate ya, yang akan diedarkan pada pukul 20.15 disusul ataupun didampingi nanti pada akan adanya testimoni dari Fed Governor Bowman ya, yaitu sekitar pukul 20:55. Itu topik yang utama yang akan kita lihat bagaimana perjalanannya. Kemudian ini adalah signal di mana yang sebelumnya turun semua ya, sekarang tiba-tiba naik ya, di mana ini juga berakibat tiba-tiba ini, dan kita belum mengetahuinya bagaimana perhitungannya, dan kita akan melihat dia punya angka-angkanya di mana resistennya mengarahkan pada angka 4005, lalu 4030, kemudian 4052, kemudian supportnya pada angka 3922, kemudian 3885, lalu 3862, dan ini bisa dilihat untuk hariannya ini naik, short termnya itu turun ya. Itu perlu diperhatikan karena ini signalnya tidak mengatakan itu kepastian, itu hanya hitung-hitungan dari mereka ataupun secara acak ya, kita masih melihat bagaimana. Dan yang terakhir ini adalah ekspektasi yang saya harapkan untuk hari ini ya, di mana harga tertingginya kita bisa melihat ini bisa mencapai ya, kalau dilihat angka-angka seperti begini itu sepertinya akan ini ya, menuju ke bawah ya, kita belum tahu pasti ya, dan sepertinya kalau hitungan saya akan menuju ke angka ini, dan sebentar lagi kita bisa menulisnya atau mengupdate-nya. Sementara ini saya akan mengambil screenshot-nya 2 kali untuk diulas ataupun dibahas esok hari. Dan sekarang kita bisa melihat jam menunjukkan pukul 14:08, tepatnya 30 Oktober 2025, dan kondisi cuaca di Jakarta ini berawan ya. Ini masih sama, lalu ini kita bisa mulai, di mana untuk edisi hari ini ya, untuk range yang besar ya, untuk edisi 30 Oktober 2025 ya, di mana tingginya saya menghitung pada angka 4005 sampai dengan 4022 ya, sedangkan untuk rendahnya low-nya pada angka 3880 sampai dengan 3890. Itu yang bisa saya hitung untuk hari ini ya. Lalu yang kedua, range-nya yang kecil ataupun tidak ada fluktuasinya yang tidak begitu besar untuk edisi 30 Oktober ya 2025 ya. Range-nya untuk high-nya ataupun tingginya yaitu pada angka 3995 sampai dengan 4005 ya. Sedangkan low-nya terendahnya pada angka 3895 sampai dengan
3905. Hanya itu yang bisa kita bahas ataupun saya berikan kepada kalian, dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian, dan channel ini akan kembali esok hari, yaitu tepatnya pada hari Jumat 31 Oktober pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.